Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Kandul Gharibin. Masih bab sholat jenazah. Halaman 349. Silakan Ustaz. Wala yuqarrabul muhrim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuqarrabul muhrimu taiban. Jangan didekatkan akan orang muhrim akan taib bau-bauan. Tib. Kalau orang Tiba. taiban kan bau-bauan seperti kafur fi ghuslihi wa kafanihi dan pada kafannya wala yuqadhu sya'ruh dan jangan diambilkan akan yang bulu-bulunya. Tidak kan? Wal- Nafi. tidak tidak diambilkan akan bulu-bulunya dan zufurnya. Kenapa demikian? Ibukaan li asril ihram untuk mengekalkan bagi bekasan ihram. Urang ihram bila meninggal, kita bawa kafu, bawa semano, bawa kafan. Artinya haram kan? Haram memberikan wewangian kan? Sebagaimana ketika ihram haram pakai wewangian. Haram juga Hmm, potong rambut dan kuku. Berarti mafhumnya kalau bukan mayat muhrim, mayat biasa boleh berarti. boleh. Potong kukunya kan? Potong buku main, Hmm. boleh. Kayaknya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya, fil muharimil ladzi mata wa huwa waqifun ma'ahu bi Arafata. Berkatalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada orang muhrim allati yang meninggal ya, bahwa waqifun dan dianya orang yang apa? Dianya Nabi itu yang berdiri bersamanya orang yang meninggal di ihram, orang meninggal di ihram bil Arafah di Arafah. Apa katanya? Ya, punakun Nabi, la tamassuhu bi taibin. Ya, jangan kau sentuh akannya dengan bau-bauan. Wala takhamaru dan jangan engkau beri khimar kerudung akan raksahu akan kepalanya. Fa'inahu yub'asu yaumal qiyamah maliban. Sungguhnya orang ihram itu dibangkitkan akan dia pada hari kiamat hakaan yang bertalbiyah. Mulabbiyah. Ya. Hmm. Rawahu Syekhani merawiyakannya hadis oleh dua syekh. Hmm. Dan tidak apa tadi tidak tiap diberi bau-bauan akan si muqtadah. Enggak, ini enggak tidak Mana lagi. ada? Waktu tayyabul mu'taddatu. Oh, bukan dia tam. Ada tayyabul mu'tadatu allati yahrumu 'alaiha taibu. Tibu. Ya, Tib taibu. bacanya. Kasrah ta. Bau-bauan taibun enggak? Tib Kan. bukan taib. Kalau taib masdar dari toba. Tib. Hmm. Di kalau coba di apa tadi? Mana tadi? Tutayyabu. Tayyabu diberi bau-bauan akan orang muqtadah. Muqtadah alati perempuan yang berindah, yang perempuan alati yang ada ianya bau-bauan itu haram di atasnya. Nah, yang ada ya tadi. Kemana tadi? Yang ada ianya hal dan sya'an haram kepadanya si perempuan oleh tib. Kayaknya dia ada ini. Muqtadah Ya. alati yang haram di atasnya oleh bau-bauan. Dia ada aja apa. Mananya gini. Tadi muhrim ketika hidupnya haram, ketika matinya juga haram pakai uangian kan? Ah, Beda dengan si mu'tadah. Mu'tadah ketika hidupnya kan haram pakai tib. Ihdad dia kan melakukan ihdad kan, menahan diri kan? ah. Tapi ketika mati malah boleh diberi Boleh, wewangian. boleh. Bedanya di mana? Pak, beda. Mungkin ada di depan nih, nih depan. Ini taswir dulu. Bagaimana maksud si mu'tadah? Bi angkanat fi iddatil wafatin bahwa ada ya pada indah wafat kalau wajib ihdad enggak dilarang memakai bau-bauan ya fil asah pada asah ya lidawalil makna al mutarattibi alaihi karena hilang makna yang terjadi ya mana di atasnya si wah ini ya yang seharusnya alaiha ya
Hmm. Karena hilang makna yang terjadi di atas, iya makna di atasnya. Larang berarti harus kita Kembali ke kembalikan. makna, karena hilang makna, makna yang terjadi di atasnya makna akan apa terjadi? Ada lagi ya Pak, karena Tahrim tip. hilang makna yang terjadi di atasnya makna oleh tahrim tib, bahwa dianya itu bela sangkawa ala zaujiha di atas suaminya. Hmm. Dan taharut dari rijal kan, sudah hilang makna yang terjadi di atasnya makna oleh haram, ya taib, tib, bahwa ada mula dianya makna itulah tafaju di atas suaminya, itu bela sangkawa, bersedihlah. Dan makna tadi taharut, dari laki-laki, taharut menjaga diri dari laki-laki, ini udah nggak ada lagi, udah meninggal. Karena boleh dia memancing laki-laki kan agar dinikahin lagi. Dalam masa idah kan nggak boleh ada yang meminang segala macam. Kalau sekarang Hmm. nggak apa-apa, menarik dikit biar ada yang minang. Nah, wasani yustahabbu tahrim. Ya. Yang kedua dikekalkan disertaikan akan tahrim. Sama dengan sampai mati orang mu'tadah itu, wafat suaminya wajib wajib dihilangkan bau-bauan dia. Anjir pakai bebewan kias alal muhrim, karena dikias atau orang muhrim. Urung muhrim sampai mati macam bekasan ihram menanci namanya tadi. Warudda bi anna tahrima fil muharimi li haqqillahi ta'ala wa la yadulu bil mauti. Ditolakkan akan yakin dengan sungguh keharaman pada orang ihram. Itu sebab karena hak Allah Ta'ala dan tidak hilang ianya hak dengan sebab mati. Ini yang beda. Ini hak manusia. Anak itu tak. Wal jadi anahu la yukrahu fi ghairil muharimi. Ya, Pak ini. Akhdu dhufrihi wa sya'ri ibtihi wa anatihi wa syaribi. Dan mula jadi sesungguhnya hal dan sya'an tidak dimakruhkan pada bukan orang ihram. Akan apa tidak makruhkan? Akan mengambil kukunya si mayit dan mengambil bulu ketiaknya si mayit, bulu anaknya dan bulu syaribnya, bulu kumisnya. Qala Rafi'i Karawani, telah berkata oleh Rafi'i seperti Rawyani. Oh, ini lagi kala Rafi'i Karawani wala yustahabu. Berkata Rafi'i dan Rawyani dan tidak disunatkan akan dia tiap-tiap. Berkata yang Nawawi dalam kitab Rodah yang diambil dari kebanyakan, dari ya kebanyakan dan kebanyakannya apa bedanya? Aksarin, dari kebanyakan atau dari kathirin. Ini ibarat apa, beda ibarat saja ya. Kan Al beda ibarat, jadi beda mafhum juga. Aksarin benar-benar banyak, kasirin banyak aja. Aksarin dari yang kebanyakan kan, terbanyak kan, tafdil. ini lebih banyak kathir ya, daripada kebanyakan, daripada yang lebih banyak. Lebih banyak aksarin lah daripada kasirin. Yang tadi lebih banyak, hasil banyak kan? Hmm. Al jadid bermula yang jadid, sungguhnya hal dan sya'an disunatkan akan dia seperti orang yang hidup. Tidak mengkeluh. Ini seharusnya kultu ya. Enggak, ini beliau membawakan, Syekh Jalal membawakan. Jadi pendapat Imam Nawawi dalam Minhaj dengan dalam Rodah ini beda. Dalam Minhaj kata beliau la yukrahu. Enggak mafhum yusanu kah? Tidak dimakruhkan memotong kuku mayat yang bukan muhrim. Sementara dalam kitab beliau Ar-Raudah, beliau menukil dari Aksarin, jadid di sana beda lagi, bukan la yukrahu tapi annahu yustahabu. Wah, sungguh memotong kuku mayat, bulu ketiaknya dan anatnya dan kumisnya itu disunahkan akan dia tiap-tiap sama seperti orang hidup. Nah, kan beda nih. Jadid dalam minhaj dengan jadid. Nah, itu mungkin beliau Jadi membawakan. dalam kan bukan jadi apa Rafi'i kan? Enggak, jadid semua semua jadid kan mendapat Imam Nawawi. Imam Syafi'i. Nih, Iya, tapi ini menurut jadi yang diambil oleh Rafi'i kan? Raudhah Imam Jadi, Nawawi kan. tapi ini Minhaj kan diringkas dari apa? Enggak, kalau Rafi'i ini beda lagi. Berkata oleh Rafi'i sama seperti Royani, enggak sunnah. Justru bertentangan. Kalau jadid yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam Raudhah justru sunnah. Kan bertolak belakang nih. Bagaikan langit dan bumi.
Satu la yustahabu, satu yustahabu. Nah, makanya beda yang mengatakannya ini kan. Ya, Nah, jadi terlalu dan banyak beda nukilan, nukilan. Ustaz. Ah, ini pening orang yang ngaji. Banyak riwayat, karena kan muridnya banyak, yang mendengarkan beda-beda. Aksarin atau kasirin, minimal kah? Kebanyakan. Kebanyakan yang menukil dari Imam Syafi'i memang menyatakan yustahabu, bukan la yukrahu. Hmm. Kadim annahu yukrahu, mengambil motong rambut mayat yang bukan muhrim itu makruh. Lianna masirahu ilal bila. Karena kembalinya mayat itu kepada busuk, Busuk. nggak usah dirapikan lagi lah jenggotnya segala macam. Karena orang mati ya bakal busuk, kecuali orang hidup kan. Pengen Hmm. ketemu teman segala macam. Nah, itu Ustaz. Wal kadim anahu la yukrah. Dan mula pendapat kadim, sesungguhnya mengambil udadi, mengambil kumis, mengambil bulu mayat, yukrah itu dimakruhkan kan dia. Anal masirahu ilal bala. Karena sungguh tempat kembalinya mayat itu kepada busuk. Untuk apa dicabut? Ada nggak berkurau sih. Nah, itu yang Ustadz kemarin bingung bacanya kan. Kalau bala baru basah kan. Balia ya bela, bala ini busuk. Ya, Besar. oke. Saya juga belum masuk itu balian Ustaz. Kata Ustadz, apa namanya kalau kita lihat kamu emang bekas pakai. Tapi di sono Enggak. ditaswirkannya renggang. Enggak. Makanya aneh. Mungkin karena bekas pakai makanya rehi Ustaz. Kalau baru kan nggak rehi biasanya. Lanjut Ustaz. Kultu, ya. Nah, Kultu al-adhar kirahatuhu wallahu alam. Aku berkata, Naomi bermula pendapat Azhar itu makruhnya mengambil bulu-bulu apa kuku-kuku, wallahu alam. Lima qalahu fi rodah, karena nama yang berkata Naomi akan nama dalam kitab rodah. Min anna juz'al maiti muhtaramatun. Daripada bahasa titik dulu sungguh. Ustaz. Ini kan menunjukkan bahwa Imam Nawawi ini beliau banyak pendapat-pendapatnya yang berbeda dengan pembangun madhab kan. Ini kan beliau bertentangan dengan Imam Syafi'i kan. Hmm. Beliau mentarjih di luar pendapat Imam Syafi'i. Ya, itulah Imam Nawawi kan. Keren Imam Nawawi ini. Nggak disebut menantang guru sah. Ada sebut menurut ijtihad masing-masing. Katanya beliau bukan Imam Mujtahid. Ini kan pendapatnya sudah ada, tapi beliau mentarjih kepada makro. Walaupun nas Imam Syafi'i, satu nas menyatakan nggak makro, satu nas menyatakan disunnahkan. Nah, kan berbeda 100% kan? Hmm. Tidak makro walaupun berarti tidak sunnah. Ini beliau mengambil pendapat kayak ketiga gitu. Memang makro. Bukan tidak makro, bukan tidak sunnah. Yang benar makro. Jadi Berapa? masuk Lanjut. 5. lima qalahu, karena nama yang berkata ya Nawawi akan yama fi rodah dalam kitab rodah. Apa katanya? Daripada basungguh juzuk mayat itu dihormati, Hmm. maka tidak dirintukan dengan ini. Hmm. Karena tuntahaku Tidak bil dirusak akan bihada, dianya kehormatan. dengan Akan ini dia dengan memotong-motong kukunya kan. padahal nggak merusak kehormatan. Secara zahir justru memuliakan kan. Biar bersih kan. Kecuali bagian-bagian yang lain. Ini memang bagian kalau andaikan mayat hidup kan bagian itu dibuang. Dari segi mana kok dianggap merusak kehormatan mayat? Dari bahwa sungguh bagian-bagian mayat muhtaramah terhormat. Maka falatun tahaku. Maka tidak dirusak akan dianya kehormatan dengan ini memotong. Merusak kehormatan. Secara akli Ustaz. Dicarakan merusak karena Mem- membersihkan. Memuliakan malah kan. Eh, Andaikan nggak ada dalil, alasannya nggak boleh karena nggak pernah dinukil. Cocok ini kan kayak ke depan kan. hmm. Tapi kalau merusak kehormatan nggak tahu di segi mana merusak kehormatan. Mungkin Oke, dipotong-potong nggak kadang enggak, nggak tahu maksudnya juga. itu bagian-bagian yang memang pantasnya dihilangkan biar rapi ya. Hmm. Dianggap bahagian mayit, padahal nggak masuk bahagian ya kalau rambut-rambut.
Nah ini di sini kan lebih menguatkan bahwa mayat itu rata-rata dalilnya dia akan kembali menjadi busuk dalam kubur kan? Busuk kan itu. Ah, hmm, Bagaimana juga dengan hadis ah ya siksaan kubur katanya roh dan jasad ikut merasakan padahal jasad udah busuk. Kemudian didudukkan soal mungkar nakir. Tapi itu khilaf banget dalam kitab tauhid Ustaz. Nggak hmm. kafir orang yang mengingkari tentang soal mungkar nakir. Misalkan ada orang Ya, nggak percaya, ada pertanyaan mungkar nakir dalam kubur nggak apa-apa. ah. Ini lanjut loh saya. Lanjut. Wala berkata berkata ya Nanawi apa Kanawi kayaknya. Ya, Imam Nawawi. Walam yungkal an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa sahabati fihi syai'un mu'tamadun, dan tidak dinukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari sahabat padanya mengambil bahagian-bahagian banyak kuku rambut dan segala macamnya akan suatu yang muktamad. Nah, dari sahabat nggak ada yang muktamad ya. Dari Nabi nggak ada nukilan-nukilan. Berarti kesimpulannya itu maskut'an Ustaz, sesuatu yang nggak dibahas kan? Nggak Ah, diperintahkan, nggak juga dilarang kan gitu. Maskut'an kan? menurut Zanawi makruh ha? Berarti harus ada dalil lain. Karena Sudah dalil merusak dasar kan kehormatan. nggak ada. Ah. Mas Quran. Nah, harus cari dalil lain. Oke, Imam Wana Nawawi. kalama dan menukil ianya Imam Nawawi dalam syarah Muhatab akan makruhnya. Menulis maksudnya menulis yang Nawawi dalam syarah Muhatab kira tahu akan makruhnya mengambil kuku main bulu-bulu diambil dari kitab dan Muhtasar, dari Muhtasar Mazani mungkin ya. Hmm. Walidzalika dan karena demikian abara mengibarat yang Nawawi di sini dengan azhar. Ya, dan dalam Rauzah eh, apa nih? Karena demikian ibaratnya Yanawi di sini dengan azhar dan sampai dalam Titik Rauzah dulu. berkata, Titik dulu. Wah, ini Al-Zahar berarti kan yang lebih zahir dari ucapan Imam Syafi'i sendiri ya. eh, Nah, berarti ini bukan pendapat Imam Nawawi di atas. Kultu al-Azharu bukan pendapat Imam Nawawi. Berarti mafhumnya Imam Nawawi menemukan bahwa Imam Syafi'i pendapatnya ada dua. Beliau kadang bilang nggak disunnahkan, di kitab yang lain yustahabu disunnahkan. Justru dalam kitab kan kitab Imam Syafi'i juga. ya, Karahah. Jadi ada beberapa kaul Imam Imam Syafi'i ya. eh, Ditarjihlah oleh Imam Nawawi yang adhar, yang lebih zahir dari kaul Imam Syafi'i yaitu makruh. Sumbernya kitab nah ini udah masuk Ustaz. Nah, oke. Okay. dan sebut dalam Rauzah, Fala asbuna berkatalah sahabat kita, ya, waktu fa'alu hadal umuru ya fadal ghusli, dan diperbuatkan akan ini perkara-perkara sebelum mandi. Ini apa maksudnya Ustaz? Andaikan kita mengambil pendapat yang menyatakan sunnah kan? Hmm. Sunnah motong kuku. Kapan dilakukan? Sebelum mandi. Yang kuat nggak usah aja, makruh Ustaz. Ya. Faslun yukfanu bima lahu lubsuhu hayan. Dikafankan akan mayat dengan pakaian yang sabit baginya si mayat, itu yang ada yang boleh bagi si mayat oleh memakannya pakaian di ketika hidup. Di ketika hidup boleh dipakai, di ketika mati juga boleh dipakai kan. Yukafanu Min berarti Ustaz di depan takfin berarti yukafanu. yukafanu takfin. Hmm. Ya. Jadi pakaian apa yang diperbolehkan untuk kafani mayat? Ya pakaian yang di ketika hidup boleh dipakai. Berarti kalau laki-laki nggak boleh dipakai harir kan? Hmm. Daripada harir dan lainnya harir bagi perempuan. Dan selain harir bagi laki-laki, ya terserah yang pokoknya ya bukan harir kan? Warna nggak pengaruh. Nggak pengaruh. Wa yahrumu takfinuhu bil hariri, dan haramlah ya, mengkafannya mayat dengan harir. Ya, wa yukrahu takfinuhu tu'finuha bihi. Ya, dan dikruhkan akan mengkafannya mayat perempuan ya, dengannya harir li sarafin, karena ya, berlebih-lebihan, karena terlalu mewah-mewah lah. Boros. Pada fi rozah berkata yang namanya dalam kitab rozah, wa yu'tabaru fihi hal mait, ya, diitibarkan padanya memakai harir. Kemana Padanya kembali kafan, kayaknya? padanya kafan. Padanya kafan. Itu diitibarkan padanya kafan akan keadaan mait. Kalau dia memang orang yang punya, nggak apa-apa. Yang penting jangan haram.
Fa'in kana mukasiran, maka jika ada yang yaitu orang kaya, famin jia disiabi, maka daripada yang bagus pakaian, yang pakaian yang bagus lah. Oh mutawasitan, atau jika ada yang yaitu orang yang pertengahan, famin wasdiha, maka daripada yang pertengahannya pakaian kayaknya, pakai Hmm. oh muqillan, atau orang yang miskin, famin khasyaniha, maka daripada yang kasarnya pakaian, yang Sam- regeknya pakaian. Sampai udah mati Ustaz masih pengaruh harta benda. Apa juga katanya jangan mencari harta Ustaz. Ini sampai udah mati masih diperhitungkan tentang harta. Pakaian yang dipakai waktu hidupnya memang Oke, udah kan dalam kubur nggak mestinya nggak perlu ada kemewahan Ustaz. Sama aja kan? Kan pada bagi akhirnya orang uang busuk juga. bagi orang yang kaya itu nggak mewah, nggak biasa itu pakaiannya, pakaian biasa di ketika hidup. Mungkin untuk kita mewah. Nah, udah San, lanjut. Jadi kenapa juga dimakruhkan mengkafankannya si perempuan dengannya sutra lisarah karena boros? Siapa tahu dia orang kaya raya ketika hidupnya pakai sutra terus. Pakai serat terus. Nggak boleh juga yang bukan sutra yang dianggap diitibarkan. Kalau sutra nggak diitibarkan, siapapun dia tetap dianggap boros lah. Yang Kenapa? Kan diperhitungkan kan yang borosnya kalau tergantung harta sebenarnya. Kalau dia milioner Ustaz, pakaiannya kain lap aja sutra di rumahnya. nggak boleh juga nih, walaupun dia pakainya itu udah saraf dari hidupnya pun udah berlebihan kali itu Ustaz. Makanya nggak boleh kan. Ini yang selain sutra. Enggak, tinjauan berlebihannya dari mana? Itu kan cuma kotoran ulat katanya. Biasalah dipakai. Mahal kemahalan. Memang boros ya. Walaupun dia pakai di waktu hidupnya, tapi di waktu apa hidupnya pun udah boros ya. Jangan sampai mati dia boros terus. Tapi boros sebenarnya kalau halal itu enggak dianggap boros katanya. Ya kan? Halal diberlebihkan boros lah. Oke, Ustaz, lanjut. Mana tadi? Wasayati fi ziyadah kalam. Wasayati fi ziyadati kalam, apa tadi? Dan selagi datang pada melebihkan pembicaraan. Apa ini Akan akhir? datang pada tambahan, ini tambahan kafan mungkin ya. Ketika membahas tentang tambahan kafan, minimal kafan satu lembar kan. Mungkin ada tambahan kafan di depan. Selagi Kalau datang lapis juga. pada ini failnya mana nih, Pak? Kalamun akharu oleh kalam yang lain. Oh, ziyadah, maksudnya ziyadah ziyadah kafan mungkin. Ya, ini masuk kepada si kurang-kurang kafan. Aqalluhu sabun, dan jumlah kurang-kurangnya kafan itu satu kain. Wahwa ma yastatiru, ya yustaru, ya Yas apa? yasturul aurata. Yasturul aurata au jami'a badan. Dan jumlahnya satu pakaian itu ma yang menutup ia akan orang atau akan sekalian badan. Pokoknya kurang apa kafan itu satu helai pakaian ya. Ya, ini kan khilaf apa pakaian tersebut. Ini tergantung wajib kafan di mana kan. Kalau sekalian badan ya sekalian badan, kurang-kurangnya kan satu pakaian yang menutup sekalian badan. Illa ra'sal muharimi wa watihil muharimati, kecuali kepala orang muhrim dan wajah orang muhrim yang perempuan kan. Kalau laki-laki jangan ditutupkan kepalanya, kalau perempuan jangan ditutupkan wajahnya. Wajhani, ya ini ke kabarnya yang mana? Dianya pakaian apakah sesuatu yang menutup aurat atau menutup badan? Itu ada dua wajah. Ya, Hmm. ada dua pendapat dari ashab. Tadi Asah, sekurang-kurang yang khilaf ini dimemaknai saubun. ya bukan di Saubun. sekurang-kurangnya. Ah, saubun itu Ya. apakah ukuran menutup aurat atau seluruh badan? Wajahani. Ashahuma bermula paling asah antara keduanya dua wajah tadi. Ya. Dalam rozah dan syarah mazhab itu yang pertama berarti kalau menurut Nawawi ini kan yang asah dalam rozah kan, dalam syarah mazhab itu yang pertama itu menutup aurat doang, berarti sekurang-kurang kafan, nah, itu ya, menutup aurat, sehelai pakaian yang menutup aurat. Hmm. Ya, ini Ustaz.
Fayakhtalifu qadaruh, maka berbedalah kadarnya pakaian tadi. Fi dzukurati, pada perempuan, pada laki-laki, wa unufati, dan pada perempuan. Wajazama bisanil Imam Ghazali wal Baghawi wa ghairuhu. Dan menjazam dengan kedua, yaitu pakaian yang menutup sekalian badan Ismail. Siapa menjazam? Apa? Ya, menjazam dengan yang kedua oleh Imam Ghazali, Baghawi, dan lain mereka itu. Ini mengambil pendapat yang kedua, kan? Menentang Imam Nawawi ini. Enggak, imam ini beda. Imam dan Ghazali. Kan beda kan? Imam ya lah, imam kan, imam Haramain kan. Ah, Imam Haramain menentang. Ini kan pendapat yang menentang Imam Nawawi. Nawawi kan mengambil pendapat yang pertama, menutup aurat, sekurang pakaian, sekurang-kurang apa kafan itu kan yang menutup aurat. Udah, kan? Ah, udah Ustaz. Gimana ada yang perlu dibahas? iya. Berarti ini khilaf kan, Nawawi dan mereka ini, Imam Ghazali, Baghawi, dan lain mereka itu. Yang mengambil pendapat yang kedua di sini kan. Hmm, Sekurang kafan itu sehelai kain yang menutup sekalian badan. Tidak ada beda perempuan dan laki-laki ya. iya. Wala tanfudhu bitasdid wala Tunafad, tunfaddu. Tunafaddu. tunafad. Wasiyatu. Wasiyatuhu bi isqat ay saubin wahid. Ya. Kenapa kenapa? Buat suji lah. Tidak tembuslah wasiatnya seseorang si main. Wasiat itu wasiatnya si main kan. Diskatihi dengan menggugurnya si main. Artinya dengan menggugurnya artinya pakaian yang satu. Ini wasiatnya main untuk menggugurkan pakaian yang satu. Nggak boleh ini ya. Baik kita ngambil pendapat mewajib apakah kafan itu menutup aurat atau ya, seluruh badan. Ya, jangan dikafani pama dia wasiat kalau dia meninggal kafannya haji ya kan. Karena itu hakullah. Li'annahu haqqulillah karena sesungguhnya pakaian yang satu itu hak bagi Allah. Ya, bikhilafi dengan menyalahi saubithani dengan menyalahi pakaian yang kedua dan yang ketiga yang lagi datang. Ini boleh kan? Hmm. Zakarahuma fil afdal. Ya, Al-ati menyebut zikruhuma. pada di mana? Dua alati pakaian kedua dan yang ketiga. Kedua alati yang bermula menyebutnya kedua dan ketiga disebut pada yang afdal yang mengatakan bahwa yang kedua dan ketiga ini pada yang lebih baik kan? Zikru, fa'il ati. Ati ya. Oh ya. Yang selagi datang oleh menyebut keduanya pada yang lebih afdal mengkafani mayit. Ini yang kedua dan ketiga fungsinya untuk afdal kan. Jadi bukan hak Allah boleh digugurkan. Fa'innahu maka masing keduanya itu hak bagi mayit. Ya, hak bagi mayit. Dan fudu wasiatu dan tembuslah wasiatnya semuanya diiskatimah dengan menggugurkan keduanya. Ini kalau dia wasiat dikafani jangan dikafankan apa dua dan tiga maksudnya tiga lapis satu doang ya udah. Hmm. Ya, gimana Ustaz? Ya, aman, Ustaz. Keduanya hak limayan. Tunafadu wasiyatuhu yang dilaksanakan akan wasiatnya si mayat untuk menggugurkan keduanya dua lapis. Lapis kedua dan Tanafadha ya tanafadu. Gimana tanafadha? tunafadu yang ditembuskan, yang dilaksanakan akan wasiatnya si mayat. Lanjut. Walau ausa bisa tiril aurati. Jikalau mewasiat ianya semuanya dengan yang menutup aurat. Fi syarihil Mu'adzat tersebut dalam syarah Mu'adzat an sahib takrib yang diambil dari pemilik kitab takrib ini kayak Abu Suja ya dan Imam dan Ghazali. Ya, Bukan. apa Takrib. pendapat? Ini takrib belakangan, Ustaz. Duluan syarah mazhab kan. Terus Kan dalam syarah Mu'adzat kan diambil dari sahib takrib kayak Qadhi Abu Suja ya. enggak cocok diambil sama matan takrib karena duluan syarah mazhab dari matan takrib. Takrib mana sih ini Ustaz? Mungkin ada kitab takrib lain, Ustaz. Takrib Lin Nawawi. Ada, tapi ada juga takribur rawi kan. Tapi itu kitab hadis, syarah kitab Imam Suyuti, syarah kitab Imam Nawawi. Tapi ini nggak tahu takrib apa. Mungkin ada nanti Ya, syarah. ya, tersebut dalam kitab dalam syarah Mu'adzab yang diambil dari pemilik takrib dan Imam dan Ghazali ya, kasusnya kan diwasiat dengan yang menutup orang. Hmm.
dari mereka itu lam tasihha wasiatuhu. Nah, ini tidak sahlah wasiatnya. Kalau dia wasiat dengan yang menutup aurat, kan? Kafani saya Ini kan dengan pendapat nutup yang aurat pertama, saja. pendapat yang Imam Nawawi kan menutup aurat. Kenapa nggak sah? Nah, ini belum dijelaskan. Wajiblah takfinuhu bisa diri li jam'i badani. Wajiblah mengkafannya mayit dengan yang menutup sekalian badannya. Kenapa demikian? Mereka ada pendapat Nawawi kan yang menutup aurat doang kan? Hmm. Kalau laki-laki, ini kasus kalau laki-laki, kalau perempuan, ya nggak ada yang menutup aurat kan? Perempuan semuanya kan? Walaupun Urina kan? ya. Jadi tadi di sono khilaf ya. Satu pakaian, apakah nutup aurat atau enggak? Khilaf para ulama. Nah, kan? Ada yang Hmm. menyatakan menurut Imam Nawawi tutup aurat saja, menurut imam lain, Imam Ghazali, Imam Haramen, seluruh badan. Tiba-tiba mayat berwasiat untuk menggugurkan yang lebih dari tutup aurat. Cukup tutup aurat saja, tetap enggak sah wasiatnya. Hmm. Kenapa? Karena Ini dianggap kasus kan Mbak Urina yang nak beda kan? Kurang tu Mbak Uraga nak beda, Mbak Urina kan nak beda kan? hmm, Menutup aurat yang menurut Mbak Urina kan sama dengan pendapat yang kuat yang seluruh badan. Pak beda mam, nah beda Urina dengan Uraga. Jadi wasiat dengan yang menutup aurat. Nah kasus ini kan Mbak Uraga mah. enggak beragam dapat itu. Hai menyebab urinang berarti ada di lapisan kedua. Lebih dari menutup aurat ya. Terserah lapis berapa. Menyebab laki-laki berarti lebih dari pusaran nutup. Kan dari syariatkan Mbak wasiat harus yang mubah, paling kurang mubah, nggak boleh makruh. Di hal-hal yang makruh nggak boleh Wasiat wasiat. mungkin. Ini paling kurang kan mura'ah khilaf ini kan. Antara dua pendapat di atas paling kurang jadi sunnah paling kurang. Sunnah nggak boleh sunnah malah wajib kan. Antara wajib dan haram. Wajib mengkafan seluruh mayat. Tadi apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi menutup aurat saja. Imam lain menyatakan seluruh badan. Berarti menurut imam lain ini wajib kan? Seluruh badan kan? Haram. Badan. Hanya aurat saja kan? Nah, Ah, itu antara halal dan haram. Bisa baca dulu mungkin ada. mana tadi? Walau lam yusa, walau lam yusa, Yusi. yusi dah buat sebab kembali ke mesin mayat. Walau lam yusi faqala ba'dul warasati. Dan jikalau tidak berwasiat yang sebenarnya yusi, Hmm. maka berkata oleh sebagian waris, yukfanu bi thawbin yasturu jami'al badani au salasatin. Eh, Berkata waris, ini kasusnya Manyi nggak bilang apa-apa kan ketika matinya kan mau dikafan berapa. Keun sebagian waris dikafankan akan namanya dengan pakaian yang dengan satu pakaian yang menutup ia akan sekalian badan atau tiga pakaian. Keun waris tiga pakaian kan? Hmm. Sebagian waris keun seun pakaian mentah yang menutup orang. Keun yang lain tiga. Hmm. Ya. Wabak bisa tirin aurat dan pula sebagian mereka itu dengan yang menutup aurat. Hmm. Fakat wakulna bejawazihi dan kita katakan dengan harusnya berkafan dengan yang menutup aurat. Hmm. Nah, ini saya dalam kasus tersebut dikafankan akan namanya dengan taubin dengan satu pakaian atau dengan leher ini kasus di belakang nih kan Ambil tengah berarti. ambil Ya. tengah. Ambil tengah. Dan juga nak apa juga. Kamu nak lewari kan ikun di ikun pakai mantai yang tutup aurat atau le ikun lewari kan. Kayak No lu berarti manyet ane elhero. Ane pun begah ayah si un dan kafan. Ane kedua be elhe un. Ane kelhe tu aurat menteng. Pu boros-boros. Kemudian ah, cok pendapat tengah. Satu lembar. Kalau enggak satu lembar, tiga lembar. Hana cok pendapat yang begah tutup aurat. Walaupun kita menyatakan itu boleh. hmm. Dan dari khilaf-khilafnya kan menguatkan bahwa pendapat mana ini lemah. Hmm. Zakara Zakarahu menyebut yang namanya kanya pendapatnya dalam syarah mazhab.
Walau qala ba'dhum, dan jikalau berkatalah sebahagian mereka itu, yukfanu bithaubin, dikafankan kan namanya dengan satu pakaian. Yukafanu. Apa? Kedua nih. Kafanu. Hmm. Dikafankan akan namanya dengan satu pakaian, ba'dhum bisa dapatin dalam sebahagian mereka itu dengan tiga. Ukfina biha nisaya. Dikafankan akan menjadi dengan nya tiga. Ini diambil yang paling tinggi, yang paling musnah untuk mayat. Tak le khilaf fikih, memang dia fikih kan cara. Tak jaya pendapat. Mandung ke pendapat ro ke Pak Ahi. Mandung nadali ya. Wakilan dan katakil dengan satu pakaian. Eh, Walau ittafaku ala thawbin, jikalau sepakatlah mereka itu waris di atas satu pakaian. Tersebut dalam tahdib harus ianya mengkafan main atas satu pakaian. Wafid datimah, dan disebut dalam datimah annahu ala khilaf. Sesungguhnya itu sampai data khilaf. Eh, Sepakat mereka itu satu pakaian. Ini khilaf kan dalam kitab apa datimah. Sesungguhnya itu sampai data khilaf. Pada perkataan ini dalam rozah, bermula perkataan datimah itu lebih kias. Lebih kian ya, lebih kuat dalilnya mungkin ya. Lebih Nah, kias. lebih terukur. Ya, lebih kuat di segi dalil. Karena satu, penting tutup aurat. Kan boleh waris menggugurkan yang tiga, yang dua dan tiga kan. Kuku kecok ada khilaf. Ini cerita Ala aja Hana khilaf. Wasid Pak. Sepakat ya. Sepakat ya itu satu pakaian. Berarti mestinya langsung boleh kan? Tapi dalam datimah nah khilaf tu apa? Ya. Khilaf yang perkataan datimah lebih akias. Kan Tapi yang kesimpulannya letak lebih kuat pendapat yang menyatakan boleh satu. Langsung dicok satu. Tapi nah alasan lain mungkin ya, mungkin perjalanan terakhir segala macam. Masa satu lapis doang? Di dunia aja dia pakai pakaian berlapis-lapis. nah, ini lain lagi nih. Walau kana alaihi dainun mustaghrikun. Jadi kalau ada di atas samanya itu utang yang menghabiskan harta. Faqala al-ghurama'u, maka berkatalah para orang pengutang-pengutang. Nah, sobun, artinya dikafankan karena pada pakaian satu. Jadi ini sobin. Warasat itu berkatalah waris. Salah satu tiga. Nah, dikafankan kami akan digang. Ya ujiba niscaya diterimakan akan ulama fil asah. Diterimakan akan perkataan ulama pada pendapat yang sah. Ya satu kan. Li'annahu ila ibra'i zimmati zimmatihi ahwajun. Li'annahu karena sesungguhnya ya, hal dan sya'an mengambil Mayat. apa pendapat ulama kan. Enggak, karena sesungguhnya mayat. Karena sesungguhnya kan bukan karena mengambil pendapat atau mengambil pendapat kil coba dulu pendapat ulama enggak kepada lepas zimmahnya semen itu lebih penting daripadanya Si mayat si mayat kepada ziyadah sitru. cocok ke mayat. Maksudnya si Karena si mayat. mayat itu kepada melepaskan tanggung jawabnya, lepas dari hutang, ahwaju. Itu lebih butuh daripadanya si mayat kepada menambah tutupan. Daripada Kan menghias diri 3 lapis, lebih baik dia lepas. Bayar hutang dia dulu. Berarti kan mayat ya. Mayat lebih butuh kepada lepas dia. Dibayar hutang. Daripada dia dihiasi. malah berkata ini dalam syarah madhab. Apa katanya berita yang namanya dalam syarah madhab. Ini katanya walau kala kan. Hmm. Apa tren di belakang? Bukan kalau di belakang kama Ini kalahu ke kan. depan nih. Walau kalau. Bukan. Kalau di belakang pasti pakai hu. Walau kala dan kalau berkata oleh hurama'u, oleh para pengutang, yukafanu bisa tiril aurat. Dikafan karena kan yang dengan satiril aurat. Dengan yang menutup aurat. Walau ada satu, dan berkatalah waras. Artinya waris-waris bisa tiri jami badan dengan yang menutup sekalian badan. Ini khilaf kan antara ulama dan waris. Nah, kalau Sabil Hawi, manakal oleh Sabil Hawi dan ghairuhul ittifaka ala satiri jam'il badan. Manakal oleh Sabil Hawi dan lainnya Sabil Hawi akan sepakat di atas yang menutup sekalian badan, berarti dikafankan dengan yang menutup
Sekalian badan ya satu helai aja udah kan. Ngambil pendapat waris berarti. Ini di dalam Ambil. bidang ini, kalau cuma untuk orang ulama ditolak nih. Ulama ditolak kalau yang sekurang-kurang nggak ditolak kan memang hak main ah. Ya. Walau ittafaqat warasatu dan jikalau sepakatlah warasa. Waris-waris wal ulama'u dan ulama-ulama di atas tiga aswab, di atas tiga pakaian. Jaza bila kilah. Misalnya harus ianya kafan dengan Hmm. tiga tadi tidak ada kilah. Sarha bihil Qadhi Husin wa akharun dan telah menjelaskan, mempertegas dengannya oleh Qadhi Husin yang dengan tidak ada khilaf, Qadhi Husin dan oleh para yang lain. Wakat yus wakat yutasyaku istasyaka. Kemana barisnya? Wakat yatasyakkaku Yutasyaku. fihi insan. Yutasyaku. Yutasyaku. Dan kadang-kadang dimuskilkan padanya pendapat tadi, pendapat mengambil apa tiga lapis kan, Hmm. dengan tidak ada halang. Kadang-kadang dimuskilkan padanya akan manusia. Daripada sekira bahasa muslimahnya sebenarnya tabka itu masih tersisa ya mutahanatun itu yang tergadaikan dengan utang idha habis ya. Padahal kan lebih mengutamakan lepas zimah kayak di belakang. Walaupun memang dibolehkan kan, Karena ridho ini, dibolehkan. gara-gara ridho ulama, pemberi hutang ridho. Nah, jadi nggak murtahin lagi, nggak tergadaikan lagi si mayat. Nah, ini tertunda sebentar lah, nanti kan dibayar oleh warisnya. Oh, ini ceritanya warisnya nggak bayar, Ustaz ya? Nggak bayar, ini nggak bayar kan lebih diutamakan apa ini cuma ada idin nggak diibrat utangnya kan. Hmm. Kan lebih mengutamakan bayar utang daripada nambah-nambah kayak gitu kan. Walaupun ulama boleh, tapi utangnya kan nggak masih tersisa, Berarti masih mayat kayak ini dulu, nggak lepas intinya. tak lepas. Hutang 100 juta. Ya, Kafan kata 3 Mai, lapis. kata Mai boleh, kan kata si ulama boleh, nggafankan tiga lapis nih kan. Berarti dia siap hutangnya kurang dibayarin dikit kan? Ah, Bukan berarti iya, dia tapi minta ke inilah, warisnya enggak kan? gimana? Enggak minta dia hutang itu ke waris enggak kan? Nggak minta dan dia cuma ngizinkan itu doang kan. Ini makanya yang dismuskilkan kan utang masih masih utuh. Andai pun boleh, andai pun diizinkan untuk tapi utangnya ini cerita masih utuh kan. Hutangnya Makanya belum lunas. nah paling kurang kan udah mendingan dikit ya, dibayar dikit. Ya Ustaz, ini kan kasus-kasus di belakang tadi kan, ini ada dibilang oleh seorang ulama, ini mayit punya utang, tapi nggak bilang apa-apa. Ini ke mana nih kasusnya? Harus dikafankan. Kan kayak di kampung-kampung kan nggak dibilang apa-apa kan oleh si ulama. Hmm. Tetap boleh tiga Apakah lapis. boleh kita menggapani mayit tersebut dengan tiga lapis? Nggak Boleh, boleh kan? boleh. Kayaknya nggak boleh, ha? Boleh kelihatannya. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh kan tergantung hak ulama. Tapi ya nggak minta. Enggak Karena dia masalah. Nah. nautang. Jadi kan nautang. Hmm. Mengutamakan lepas zemah zimmah ji kan menyajidin. Menjidin mantap kan akilah. Kan? Jidin akilah. Very good, baik. Kan? Kalau dia Ini diam memang dia anggap idin apa enggak? nggak tahu nih kan. Enggak, dalam kehidupan orang enggak terlalu mempersoalkan tentang kafan. Bukan Riza. Kalau rentang utang bukan Riza. Diam itu bukan Riza. Kalau utang. Itu Enggak hanya jarang orang laki-laki. mempermasalahkan tentang kafan. Kalaupun dia pengen dibayar hutangnya, tapi masalah menahan-nahan kafan kalau zaman sekarang ya, nggak pernah kita dengar. Ini cerita zaman dulu nih. Sampai hari rumput bre. Tanya jir apa kapan ketika hana diminta li utang kan lahir lagi hanjir. Untuk tahiyahnya kan utamakan lempah zimmah simayat kan. Pak Sor ada kaidin dia nyawa bidanya. Nya hutang ceritanya menyahutang hutang rikun kan. Hmm. Mana menyekal hutang rikun hana masalah kan. Hmm. Hanya di buka pan mana kena ngabayi ke. Gede-gede hutang rikun hanjir tak. Tak boleh. Lebih mengutamakan lepas zimmah simayat. Tadi di mana tadi? Misalkan mayat ada hutang yang menghabiskan harta. Di mana tadi? Kalau kana alaihi di dainon mustaghrikun kan ya ngekun olehnya tapi nyo dikahana keun nyo Nah, ini kasusnya seorang mayat meninggal, punya hutang menghabisi seluruh hartanya.
Kalau pemberi Ya, hutang menyatakan 1 lapis, waris 3 lapis, dikabulkan pendapat ghurama. Ini kasus di kita, seorang meninggal hutangnya lebih banyak dari hartanya kan. Cuma ya. ghuramanya nggak datang kan gitu Ustaz. Tak datang. Anak Nggak ya datang ke pegah. pemakaman, dia nggak Oleh, melarang juga. olehkah waris ya pegapan laju igaknya lelai lebih hanjir Hmm. karena terikat pelakon hutang dengan harta kayaknya kan. Jadi Kelihatannya boleh lebih Ustaz kalau ghurama ini ceritanya kalau berselisih ghurama dan waris ini nggak berselisih tadi. hanjir. Kamu nyaknya hana berselisih hana ya pegah satu kan. Hai Hana bahannya ber, qalal ghurama ya ikhlas ghurama. 1 lapis. nya Berarti kan dia berselisih datang ke situ, bayar hutang saya. Nggak boleh lebih dari 1 lapis kafan. ah, Waris bilang tiga ah, lapis. Nah, tetap harus kita ikuti ghurama. Ini ceritanya ghurama nggak datang, berarti kan nggak ada perselisihan. ada pelisihan ya, kuatnya hana pelisihan di waris ya pegapan you lelai lebih sama dengan kan hana pelisihan cuma waris ke hanjir kan. Ana Mudu mikir di mudu warisnya mudu tika aturan kampung, saya urung lingkai, leh lapis ju sama waris kan dengannya kampung. waris, Ah, waris yang pelakunya ke waris. ah. Anjing dah so yang pelaku hantu tak. Dah anjing lebih dari tapi meduk naik pegah pilih ulama naik pegahnya sama ju pegah na pegah kan kecok suruh ulama di ketika diam dan diam kecok diam ulama kan bukan diam ya dulu ala rida anjing gitu. Berarti Diam kita mbak cok. utang na itu Berarti yang pada kalau ada praktek masyarakat kita ambil mukabil asah. kau bilang saja cok dah pak bilang sah 3 lapis ini kan uji bal ghurama fil asah. Berarti mukabil asah. Gecok pendapat waris leh lapis. Kan yang gitu. dimuskilkan aku kayaknya kayak lebih dah kok juga hanya lebih dah kok yang lebih pasti kan anjing kan Hanaidin Hanaidin je untuk lebih anak kita didin kan. Hmm. Ya. Ya, ban. Iku ban sepakat lagi lung. Ya, lung bak Kalau banding banding walaupun anak kalau tek. sepakat cukup dan izin agent. Hanjit ada hanjit bak utang memang hanjit pertama ngatanya kan beda kasus. Kami Cuba cocok tak kok lagi lo. pidatan izin Ba je. ya berah-berahnya. Ya ya tuntunnya bak banyak. Gok kamu kan kena ati tapi han sampai terus bak kena nadi. Kira kurang aja ada. Gok dengan berdekat itu masalahnya kan. Kan cocok Kamu hilang kok dan rida kan je. kan jadi itu hari dah hanjit tak tahu gok dari dah. Kemanjutnya kita jelas gitu lihat kita. Hai tanya biasa lah pesantren kalau macam pakai silap gok tulis semayang. Minat dan rida aja. Minat dan rida kira kasap. Enggak. Nyo si peng peng ro memang nah ulama ina. Tak bergafan je wayah til helapi. Tadan nyo urung biutang menyo soal gafan pasti rela. Anjir, mana kasusnya macam bagi utang. Hmm. Tidak orang utang hal. Hmm. Nyan hari musafir menyahanai din kan. Hmm. Puna na jadi nate berada ule. Pujuk ngariza, menyatik ngariza ini. Boleh mungkin dapat pelung kena orang kan, sama-sama utang. Kan hari musafir. Sehingga itu hanjir kasar, hana tarakhus dalam dalam perjalanan. Sebabnya menyo gafan kan hana mahai. Tekedi pun gurama hana izin. Warih mampu menggantikannya kan untuk ukuran 2 lapis kafan. Kan mahai hana mahai. Oh, jadi kan utang go harus didahulukan lah kan. Lepas demas semen kan dia harus diutamakan daripada berlebih-lebihan atau lebih daripada mengambil lunak. Kan yang mana tiga tu boleh. Untuk pon nyan hak Allah. Hmm. Mana Lanjut. untuk kedua kan hak semuanya kan untuk boleh hak waris. Tapi Hmm. yang selain yang boleh digugurkan kan Iban hak hak hak, hak semuanya jika hana lihat Selain tentang hak Allah je penggugur punya berkaitan dengan gurama nya kesimpulan je. orang. Kan? Yang muskil dro ni hana telah kaidin bak gurama. Sedangkan Hana utang lelaki tak ini. le temannya langsung dapat sang leh lapis je pun hanya. Harusnya lahir je harum. Naik di ulama. Tahu itu yang naik di cerita lebih hak Allah. Yang lain hak nak ada macam juga. Hmm. Hak droy hak nali hak nak kalau tak tahu. Nah hak je dong. Mana li hak. Ya Lahir je titik lah. hanjir, lahir je hanjir lah. Man tu mung tek ho boleh nah. Sini ada banding ini mah. Ini sama-sama nah ngotot kan. Hmm. Sah nama kabila sah.
Yang kenyang urusan gapan. Hal yang biasa di kampung, gapan memang dari tirkah apa iuran orang kampung, peng-peng sedekah lambrehnya. Nyampung ah. Ah kecoknya di deh sebab kan dalam nanya kalau bebas biasa kecok peng peng tirkah juga ji soyan ju soyan tin lah tu kecok peng juga. Hmm. Ya belajar nanti baru terus ibaratnya gijuk ju ke keluarga untuk mana lebih kan keluarga untuk berarti yang dia kecok dari je di keluarga kan kahana ke kau lihat agak baik apanya kan belum keperluan lain untuk persiapan persiapan kau di hana kecok hana ke kau lihat lain Peng, ni lagi yang peng kampung. sedekah biasa je kah? Kan peng tirkah Yang peng apa? peng dari ahli waris. Ahli waris juga ya. Ahli waris hijau itu sama dengan meninggal. Kan untuk pembeliannya kan harus dilakukan lebih awal dalam perhurian harus Hmm. persiapan. Hmm. Bang Pak kecok rumahnya baca kecuali nakah ditanggung belinya nanti di kampung baru. Nya di nikah nah ditanggung di kampung. Nah ditanggung di kampung. Pak wali Hmm. waris lah kecoknya empat ya cok ada berapa kan. Kok kan keluarga kan. Biasa mungkin anik-anik hijau di lempengnya ya belum gapan ya. Oh, Peng. aduh kapan. Ikan tu anak bayi sekian. Ikan hasil kam tu lebih tu. Kubu segala macam kejuk keluarga, kejuk keluarga lom tu kan. Jadi Hai le, dalam praktek kampung hana tak ketat urusan gapan ya. Menangkap popeng je ya. mungkin sedekah atau ini itu anak tak kita kan. Hana mesti hari tirkah Kadang harus di bagi hutang segala ada macam. cok ada kau kan ente melakukan keluarga tu kap ente Yang dari kerja nya karena mano hana kembali tak ketat kita. mano urusan kan. Gurama hana Oh ya nah pengro cok di permasalahkannya. na pengro Oh urung ne. kamu meninggal. Ana sampai urung putang yang ketat sampai muka pan anji. Anji muka pan banyaknya mi ana berhutang lu. Hantam dari ngoi. Bahkan hana mau pom uji hukum bahwa jit datang ke pan urung ah. Ini hana berhutang kan. Lu urang hana mau pom hukumnya. Ino nak kejadian kan sampai Hmm. guna kita bayang ya hangga bibu jenazah kan anak utang tu lah tanggung juga gak. Mah hangga bibu. Hmm. Ada lagi pegang habai terang juga. Nah Nya urung deng ya tapi nya urina liu urang tang keluarga berarti tak cok. ecah kadang hek kita gi ya. Hmm. Pegang utang long biu tu hang tanggung juga na. Hang jibu. Hmm. Ở về đây mình đã đâu. Hanya nama Yuta đã đâu. Nya nabu berarti nah pernah gak dengar surah apa ya. Apa Hanya praktek. ít thương vui nào này văn Nah, lagi nya ya tidak buka kapan orang lebih itu lebih ku tidak buka kapan lebih. Ya. Ada mukum lah. Bayu utang kau le. Kalau ku habis itu kayu baju menang kira-kira. Hmm. Allahu akbar ni titik nah. Allahu a'lam Itu bisawab. Wa ilaihil marji itu wal waktu ada. ma'ab. Nyo Masya kaji udah Allah. na ro ku aja kan tu na. Oh nak ya? Kan tu. Siap.